Oke, hari ini aku ketemu sama ownernya Rumah Mode En Production, Mbak En. Aku mau tanya-tanya banyak nih Mbak En, nggak apa? Oke, asal aja tanya soal mantan terindah ya. Oh, emang ada Mbak mantan terindah? Enggak sih, enggak. Langsung saja apa? Kita ngopi dulu Mbak. Oke, emang bawa? Ya kita online dong Mbak, sekarang kan semuanya online. Oke. Langsung aja pertanyaan pertama. Oke. Bagaimana sih keadaan perusahaan setelah pandemi ini? Kan udah 2 kali nih Mbak, yang kemarin PSBB yang pertama, terus sekarang ada PSBB lagi. Di PSBB yang pertama mungkin agak kaget ya, karena kan baru pertama kali ngerasain kayak gitu. Tapi kalau sekarang sih nggak kaget-kaget banget, karena kayaknya masyarakat udah terbiasa dengan pandemi dan mereka udah nggak gagap-gagap banget. Jadi kalau sekarang malah lebih diuntungkan sih, banyak masyarakat lebih sadar dengan kesehatan. Jadi kita akan konsumen itu kembali ke kebutuhan dasar, yaitu kesehatan dan makanan. Jadi ya lebih gampang menjual aneka macam masker daripada yang dulu-dulu. Berarti perusahaannya sekarang bisa produksi lebih baik dari yang PSBB jilid 1 nih Mbak ya? PSBB jilid 1 kebetulan karena kita perusahaan yang pertama kali membuat masker di Blora, jadi pemesanan banyak banget dari instansi dan perorangan. Kalau sekarang lebih banyak disebar di seluruh Indonesia. Jadi kalau yang kemarin banyakan lokal, kalau yang sekarang banyakan di seluruh Indonesia, sama alhamdulillah sekarang sudah bisa ekspor ke Kanada. Jadi banyak kita malah kewalahan untuk bisa memenuhi pasar yang luar negeri. Oke, jadi begitu teman-teman. Jadi semakin kita berusaha keras itu peluangnya makin banyak ya Mbak ya. Yang penting semakin sih gini terkenal. sih, jadi ketika ada pandemi jangan berhenti berinovasi. Tuh. Yang kedua, bagaimana cara perusahaan bertahan di tengah pandemi? Nah ini sebenarnya kita harus tahu ya, apa sih yang diinginkan pasar, apa yang diinginkan konsumen. Jadi ketika kita sudah mengetahui apa yang diinginkan konsumen, yaitu sekarang ini yang mereka inginkan adalah sehat dan makanan. Jadi saya ngambil, karena saya bergerak di bidang fashion, saya ngambil gimana sih mereka tetap sehat tapi tetap cantik, tetap fashionable, tetap keren. Jadi maskernya dikombinasi dan berinovasi sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang penting satu, adaptasi dan inovasi. Jadi jangan berhenti berinovasi walaupun di tengah pandemi. Itu teman-teman jawabannya, cara bertahannya. Terus yang ketiga, bagaimana cara Mbak En nih sebagai pemimpin perusahaan memimpin karyawan-karyawannya di tengah pandemi? Supportnya, semangatnya. Sebenarnya cara membuat mereka tetap bergerak maju dan nggak patah semangat adalah mencontohkan bahwa banyak sekali perusahaan lain yang harus merumahkan karyawannya. Banyak yang tidak mendapatkan pekerjaan. Jadi ketika kita mendapatkan pekerjaan lebih seperti ini, itu sebenarnya adalah anugerah terbesar buat perusahaan ini. Jadi mereka harus berjuang semaksimal mungkin, memperbaiki produk, terus memperbaiki kinerja, memperbaiki kerjasama antar pegawai. Jadi jangan sampai pandemi membuat mereka putus asa. Justru malah pandemi membuat mereka harus semakin giat bekerja, karena tidak semua perusahaan punya kesempatan besar seperti perusahaan ini untuk tetap bisa bertahan bahkan berkembang di masa pandemi Tanpa PHK. Gitu teman-teman. Jadi pemimpin yang baik itu mengusahakan gimana anak buahnya atau karyawannya itu tetap solid tanpa harus ada PHK. Jadi itu dirangkul ya Mbak ya. Oke ya. Terus pertanyaan yang keempat nih.
Bagaimana Anda mencari inspirasi produk baru yang sesuai kondisi ekonomi di tengah pandemi? Saya menempatkan diri sebagai konsumen. Jadi ketika saya bayangin saya adalah konsumen dari EM Production. Apa yang saya inginkan? Saya menginginkan ketika di masa pandemi ini saya sehat, tapi masih tetap fashionable, dengan harga yang terjangkau, terus dengan beraneka macam motif dan bahan. Jadi saya kombinasikan beberapa model masker dan aksesoris itu di banyak bahan. Jadi tidak hanya batik, tidak hanya polos, tidak hanya katun, tapi saya buat juga topi dengan brokat, bandana dengan brokat dengan payet-payet. Jadi justru malah ketika saya membuat beraneka macam model seperti itu, kan konsumen tidak hanya membeli satu. Ketika ada produk lain yang produk masker yang motifnya lain, modelnya lain, bahannya lain, mereka akan beli lagi. Dan mereka akan memberitahukan kepada yang lain bahwa di sini banyak sekali modelnya, beraneka macam pilihan. Jadi seperti itu. Oh my God! Wow!